Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Wirausaha, yang muda yang berwirausaha. Di sini saya Nazwa Vijayana selaku host yang akan menjadi podcast kali ini. Di sini di samping saya ada owner Cireng Irama yang sangat memotivasi kita untuk berwirausaha. Silakan perkenalan Mbak. Aku Risma Dwi Anglaini. Mbak Risma. Aku Mita Yulia Amanda. Dan Mbak Mita. Sebelum bertanya-tanya nih, kita akan melihat barangnya dulu. Segini berapa Mbak? Kalau ini 15 isi 10. 15 isi 10. Kalau Satu bijinya itu 2000-an. satu bijinya 2000-an. Apa sih yang membuat alasan nama ini menjadi Cireng Irama? Awalnya itu kita ada mata kuliah entrepreneurship. Nah, kita itu tuh disuruh sama dosen kita buat bikin usaha gitu. Terus kita punya ide untuk bikin cireng ini. Oh iya. Nama iramanya dari Itu dari nama kita berdua, Risma sama kita. Gabungan ya? Iya, gabungan. Kalau boleh tahu isinya ada apa aja Mbak? Awalnya itu ada 5 varian. Ada Boleh dilihat, Mbak? ini cuma tiga varian aja. Oh 3 varian aja. Ada original, ayam suwir pedas, Iya. terus ada abon, ada bakso, sama ada seblak. Sebelah. Boleh dilihat Mbak? Ini yang rasa ayam. Ini Yang ori. Terus ini yang ayam pedas. Ayam pedas. oh, ayam pedas. Nah, bener nggak? Yang mendasari Mbak Risma dan Mbak Mita untuk memulai usaha ini tuh apa sih Mbak? Yang mendasari? Mungkin kayak pertama itu pengen punya bisnis bareng sama temen gitu ya. Terus akhirnya oh ya udah pakai ngelanjutin dari tugas kita tadi yang buat cireng isi. Udah. Motivasi yang membuat Mbak Risma dan Mbak Mita semangat menjalankan usaha ini tuh apa sih? Motivasi sih apa ya? Ya pingin buka usaha baru gitu loh. Mau buka usaha baru? Kan semua orang kan punya usaha cireng kan ya. Tapi kita buka usaha cireng itu dengan apa ya? Dengan varian yang baru lah. Oh iya baru. Kayak tadi rasa seblak tadi itu baru. Gitu. Oh iya. Pernah nggak sih kepikiran buat nyerah dalam menjalankan usaha ini, kayak capek gitu, terus akhirnya nyerah gitu? Awalnya sih kita agak nyerah ya, agak pesimis gitu loh. Terus tapi kita berdua saling menguatkan, saling masih motivasi gitu. Jadi ya masih berlanjut. Oh, berarti berawal dari tugas kuliah habis itu lanjut gitu ya Mbak ya? Iya. Kalau boleh tahu omset yang didapatkan dalam sehari itu berapa sih Mbak? Kalau omset dalam sehari nggak mesti ya, nggak nentu. Kadang 100 ke atas gitu ya. Itu. Tergantung yang pesen ya Mbak ya? Iya. Itu PO apa? Kita pakai sistem PO. PO 5 hari. 5 hari. Dan kita juga menerima requestan dari teman-teman yang mau beli gitu. Misal ya pembeli kita mau beli ayam suwir aja gitu, kita ladeni gitu sesuai iya. Pengennya yang pesen itu rasa apa? Iya. Ya, Mbak ya? Modal awal buat usaha ini tuh berapa sih Mbak? Untuk modal awal dari usaha ini sih pertama kita lihat beberapa banyak itu pesanan dulu. Nanti kita jumlahin segini itunya. Iya. Target apa sih yang belum tercapai untuk saat ini menurut Mbak ini? Target ya masih belum maksimal sih targetnya. Masih apa ya? Pengen teman-teman banyak yang tahu. Inginnya itu teman-teman tahu tentang usaha kita gitu. Oh iya. Ini juga dipromosikan lewat media sosial juga ya Mbak? Ya ada WhatsApp, ada ada Instagram, iya ada. Kalau boleh tahu Cireng Irama ini apa Mbak? Cireng Irama _
@ireng_irama_. Ya. Bagaimana Mbak Mita dan Mbak Risma ini mengatasi tantangan pertama yang dihadapi dalam memulai bisnis? Tantangannya? Mungkin kita melakukan evaluasi diri dulu, terus Evaluasi. kita memulai bisnis ini bareng, terus saling mensupport sih, sama melengkapi satu Saling sama lain. mensupport, Iya. Kalau satunya capek ya kita semangatin. Jadi gantian gitu. Gantian. Kalau capek satunya menyemangati. Iya. Kalau dua-duanya capek Ya, saling capek juga sih. gimana caranya Mbak Risma dan Mbak Mita ini mengelola waktu? Misalnya stres, terus kan pasti banyak tugas juga sih Mbak kuliahnya. Itu bagaimana Mbak? Jadi apa ya, kalau kita banyak pesanan gitu ya dan bertabrakan sama jam mata kuliah gitu, kita nyari waktu yang pas. Kayak misal ya besok hari Rabu gitu ya, kita ada libur mata kuliah gitu, kita langsung bikin mumpung ada waktu gitu. Suka open gitu. Iya. PO. Mm. Semisal ada yang pesen tapi mbaknya ini sibuk, itu tetap diterima atau enggak? Diterima, Diterima. tapi apa ya, menunggu dulu. Oh, nunggu dulu. Iya. Apa yang Mbak Risma dan Mbak Mita lakukan untuk tetap termotivasi dan bersemangat dalam menghadapi kesulitan dalam berbisnis ini? Bisa diulangi? Yang dilakukan agar tetap termotivasi dan bersemangat dalam menghadapi kesulitan dalam menjalankan bisnis ini. Ya, kalau kita dalam kesulitan ya, kita ingat tujuan awal kita bikin usaha ini kayak gimana. Dan apa ya, kita cuma berdoa aja kan. Kita apa ya, agak susah buat ngimbangin antara buka jualan sama yang tugas gitu. Diimbangi ya Mbak ya? Ya, diimbangi. Kalau boleh tahu, bagaimana Mbak Risma dan Mbak Mita ini membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan agar pelanggannya itu tetap beli gitu? Mungkin pertama pastinya meningkatkan kualitas produk ya. Terus kita juga rencananya mau ngadain diskon gitu. Kalau kayak buat pelanggan gitu kita kasih diskon. Itu pelanggan tetap apa? Iya. Untuk membuat hubungan yang jauh lebih baik lagi sama pelanggan yang tadi. Bagaimana Mbak Mita dan Mbak Risma ini menentukan dan mengukur kesuksesan bisnis ini? Bagaimana Mbak Mita dan Mbak Risma ini menentukan dan mengukur kesuksesan bisnis ini? Jadi kayak ini bisa dikatakan sukses itu gimana Mbak? Menurut saya sih kalau Cireng ini dikatakan sukses kalau sudah menembus ke yang lainnya gitu, kayak banyak yang tahu sama produk ini. Balik modal ya Mbak? Iya, balik modalnya tuh banyak gitu. Keuntungannya banyak daripada ruginya. Apa saran Mbak Risma dan Mbak Mita ini untuk orang yang ingin memulai bisnis mereka sendiri biar agar termotivasi gitu Mbak? Kalau saran ya, sebelum memulai usaha sih harus memikirkan modal usaha, terus rugi apa enggaknya itu dipikirkan dahulu kan, terus sama kayak usahanya itu berjalan apa enggaknya itu masih dipikirkan lebih dahulu setelah matang gitu. Pasti ada yang saatnya down kan ya Mbak ya? Iya. Apa yang Mbak Risma dan Mbak Mita lakukan untuk membangun tim yang solid dan mempunyai kinerja tinggi agar tetap kerjasamanya itu nyatu? Mungkin itu tadi ya, yang awal tadi komunikasinya tuh harus selalu bagus. Kalau ada yang pesan harus konfirmasi gitu ya. Terus yang modalnya kita bagi dua juga. Jadi sama-sama untung, sama-sama
mengeluarkan modal juga. Oh. Apa rencana Mbak Risma dan Mbak Mita ini untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis yang ada di masa depan? Iya, ekspansi. Iya. Kayak apa ya? Untuk bisnis Mbak Mita dan Mbak Risma di masa depan. Apa ya? Kita itu ya apa? Kan kita kan online kan ya. Jadi kita serba online gitu. Jadi kayak dipasarkan online gitu ya Mbak ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk pengusaha muda di kalangan teman-teman ini agar bisa termotivasi gitu Mbak. Pesan-pesan. Mungkin aku sama Risma punya pesan-pesan buat kalian yang pengen punya usaha. Pokoknya kalian kalau ada niat pasti bakal terlaksanakan, pasti bakal sukses. Sama jangan mudah menyerah. Terus mungkin ada tambahan dari kamu? Ya yang penting ingat sih kalau bikin usaha sih, dan apa ya, dan siap menerima resiko sih buat memulai usaha. Iya. Kalau boleh tahu ya Mbak ya, tips dong buat yang ingin menjadi entrepreneur muda. Kan biasanya orang kan ingin menjadi entrepreneur muda tapi belum siap gitu, kalau gitu takut ada kendala gitu. Ya kita sih cuma niat sama apa ya, siap mental lah buat Siap mental, iya. siap buat Iya. apa buat buka usaha sih. Ini boleh dicoba Mbak biar tahu rasanya gimana. Boleh. Yang mana? Yang rasa ayam. Oh, mana? Kita coba teman-teman. Gimana? Nah Mbak, ayamnya tuh banyak teman-teman. Maksudnya isinya tuh enggak yang tepung aja, ayamnya juga banyak isinya. Apa ya? Boleh cerita tentang awal usaha kita nggak? Oh, boleh dong diceritain tentang awal mulanya. Awal cerita kita mulai usaha sih sama seperti yang aku bilang tadi. Pertama-tama kita tuh ada tugas kewirausahaan ya, tugas kewirausahaan. Terus kita dapat ide, jualan cireng aja deh. Tapi sebelumnya tuh kita punya pikiran buat bikin dimsum. Oh, dimsum dulu berarti Mbak, bukan cireng ya? Iya, ada dua opsi sih sebenarnya. Terus kita ambil bikin usaha cireng tadi. Terus ya udah, iya kita hitung bahan-bahannya gimana, modal-modalnya. Terus buat cireng yang beda gitu, varian yang beda, kita punya awalnya tuh cirengnya dari sari-sari buah sama sayuran kayak wortel, buah naga, bayam, sama apa lagi, ubi ungu ya, sama ubi ungu. Terus kemudian kita Ubi ungu itu ada isi apa aja? ya ubi ungu itu isinya abon. Kalau isinya abon. iya, Ubi itu apa ya? Ubi yang Oh, bukan ubi gitu. base cirengnya dari sari-sari ubi ungu tadi. Ya, betul. terus yang Terus bayam tadi Oh, isi bayam juga. enggak, kita bayamnya tuh kita blender dulu. ya Dalam sasarinya, terus kita yang sari tadi itu kita campurkan ke tepung, ada tepung sama kita apa ya, campur sama bahan pelwarna makanan. Jadi dikeringin dulu apa enggak itu bayamnya itu? Enggak langsung. Oh, enggak. Iya, blender langsung. Oh, campur langsung dicampur ke iya, tepung. sama kita tadi apa kita tuangkan bahan pewarna sedikit biar hijau gitu. Itu isinya seblak ya? Iya. Iya, seblak. Terus ada wortel juga, wortel kita blender
terus kita ambil sari-sarinya. Itu ide awalnya ya Mbak ya. Ya, Terus kenapa kok nggak jadi? tetap jadi tapi jadi. sesuai ya tadi request. Maksud saya request Ya. tadi tuh ya Mbak ya. Ada rencana nggak Mbak mau buka offline? Ini kan online ya katanya tadi. Kalau buka Rencananya offline, sih insya Allah ya ada ya. Masih masih bimbang, masih apa ya? Kita mikir kedepannya Oh, gimana iya. gitu, iya. ini kan dari UKM KWU juga ada punya etalase ya Mbak ya. Ya. Ada rencana nggak sih Mbak dijual di etalase KWU? Ada ya, infonya ada. Masih tunggu aja ya. Ditunggu aja teman-teman. Kayak ini ya Mbak ya, apa namanya? Kita juga Frozen food. frozen food. Iya. Berarti awal mulanya itu dari tugas kuliah itu 2 orang. Iya. Terus keterusan. Dan yang terakhir Mbak, motivasi buat penonton ini agar semangat kayak Mbak Risma dan Mbak Mita ini. Motivasi tetap semangat sih. Tetap semangat. Semangat dan apa ya, kalau mulai usaha sih jangan sampai down, harus semangat sih. Pokoknya apa ya, jadi wira selamat itu nggak gampang sih sebenarnya. Iya. Pasti ada aja Iya. pikiran kayak nyerah gitu kan. Yang penting apa ya, punya tekad yang tinggi gitu buat capai usaha yang kita inginkan gitu. Oke ya, kita sudah akhiri sampai di sini. Sebelum ditutup, saya mau kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang lihat. Yang tadi itu kan dari Mbak Mita dan Mbak Risma kan tetap semangat dalam melakukan usaha. Pasti kan ada yang turun, ada yang naiknya juga. Itu tetap dinikmati aja teman-teman. Meskipun kita udah menjalankan usaha itu, meskipun ada di waktu yang turun, itu tetap berpikir buat pasti bisa buat kedepannya nanti. Sambil tersenyum ya. Iya. Jangan berpikir untuk menyerah di situ aja. Pasti ada kok waktunya kita sukses gitu. Pasti ada hikmahnya kalau kita mulai usaha gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM Kewirausahaan yang muda yang berwirausaha.